setelah sebelumnya kita sudah tuntas membahas makharijul huruf, dan sekarang kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang sifat huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan baru. Ya, setelah sebelumnya kita sudah tuntas membahas makharijul huruf, dan sekarang kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang sifat huruf. Ya. Baik, langsung saja kita bacakan di sini sifatul hurufil arabiyyati. Sifat-sifat dari huruf-huruf Arab. Baik, pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup panjang, ya, karenanya pada pembahasan ini dibagi menjadi beberapa poin oleh Syekh Aiman Rushdi Suwaid, dan insyaallah poin-poin ini akan kita bahas satu persatu. Baik, di sini diturunkan ada 10 poin ya. Kita akan bahas satu persatu insyaallah. Poin yang pertama adalah pembahasan tentang al-maqsudu bi sifatil hurufil arabiyyati wa bayanu aqsamiha, yaitu pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan sifat huruf, ya, huruf Arab tentunya ya, serta penjelasan ya terkait pembagiannya atau macam-macamnya. Sifat itu ada berapa macam, pembagiannya seperti apa. Ini akan dibahas ya di poin yang pertama. Baik, kemudian di poin yang kedua ada pembahasan tentang al-hamsu wal jahru. Ya, sifat hams dan juga sifat jahr. Ya, ini nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya teman-teman, karena ini istilah dalam ilmu tajwid, ya, istilah sifat yang memang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan malah nggak enak artinya gitu ya. Baik, jadi nggak usah diterjemahkan sifat-sifat ini, nama sifat ini ya, sifat huruf. Oke, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga setelah nanti kita membahas hams dan jahar, kemudian di poin ketiga ini ada pembahasan tentang sifat syiddah, sifat rokhawah, dan juga sifat al-bainiyah. Ya, syiddah, ar-rokhawah, dan al-bainiyah. 3 sifat. Ya. Kemudian poin yang keempat, ya, sini insyaallah kita akan bahas tentang qiyasu azminatil hurufis sahihati. Ya, qiyas terhadap tempo huruf atau durasi huruf yang benar itu seperti apa. Baik, kemudian yang kelima adalah al-isti'la'u wal istifalu. Ya, sifat isti'la dan juga sifat istifal. Baik, kemudian poin yang keenam ada pembahasan tentang maratibut tafkhimi li hurufil isti'la'i. Tingkatan ketebalan pada huruf-huruf isti'la. Ya, jadi huruf isti'la ini adalah huruf yang dibaca tebal ya teman-teman ya, tapi ketebalannya ini bertingkat. Ya, berbeda-beda antara satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, ini akan dibahas tingkatannya itu di poin yang keenam ini. Terkadang huruf yang sama tapi kondisinya berbeda, maka ketebalannya pun tingkatannya berbeda. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya yang ke-7 ya, di sini ada pembahasan al-huruful lati tufakhamu ahyanan al-alifu wal lamu war ra'u. Yaitu huruf-huruf yang terkadang dia dibaca tebal. Jadi tebalnya tuh tidak permanen, tapi tebalnya kadang-kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis.
Nah, ini ada 3 huruf, yaitu huruf alif, huruf lam, dan juga huruf ro. Ya. Kemudian poin yang ke-8 ada pembahasan tentang al-itbaqu wal-infitahu. Sifat itbaq dan juga sifat infitah. Ini juga nggak bisa diterjemahkan. Ya. Ini nama sifat ya, teman-teman ya, nama sifat huruf. Baik, kemudian yang ke-9 ada pembahasan tentang sifatul hurufil arabiyyati allati la diddalaha. Yaitu pembahasan tentang sifat-sifat huruf, ya, huruf-huruf Arab ya, yang tidak memiliki lawan. Jadi sebelumnya ya, sifat-sifat yang tadi kita sebutkan ada hams, jahr, syidar, rakhawah, bainiyah, ya, kemudian isti'la, istifal, kemudian ada al-itbaq dan al-infitah. Nah, ini semuanya adalah sifat-sifat yang memiliki lawan. Nah, nanti ada sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, ini dibahas di poin 9. Ya, sifat-sifat huruf-huruf Arab allati la diddalaha, yang tidak memiliki lawan. Baik, kemudian yang ke-10 ada pembahasan tentang tauzi'us sifati 'alal hurufil arabiyyati. Pembagian sifat ya atas huruf-huruf Arab. Ya, jadi huruf-huruf Arab ini sifatnya apa saja? Ya, misalnya hamzah punya sifat apa saja, kemudian ba punya sifat apa saja, kemudian ta punya sifat apa saja, dan seterusnya sampai huruf ya. Nah, ini akan dibahas di poin yang ke-10. Baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama ya, teman-teman ya. Dan sepertinya kita akan cukupkan di poin yang pertama ini saja dulu ya, supaya videonya nggak terlalu panjang ya, dan mudah buat teman-teman untuk mengulangnya ya, kalau misalnya ada yang kurang dipahami. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu al-maqsudu bisifatil hurufil arabiyyati. Yang dimaksud dengan sifat-sifat huruf-huruf Arab. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan sifat huruf? Nah, di sini dijelaskan oleh beliau. Kata beliau, na'ni fi ilmi tajwid. Yang kami maksud sifat huruf dalam perspektif ilmu tajwid, bukan ilmu yang lain. Ya. Jadi sifat huruf dilihat dari perspektif ilmu tajwid, maksudnya adalah bisifatil hurufil arabiyyati, ya, tilka sifatil lati yu'athirul ikhlalu biha ala sautil harfi. Ya, jadi yang dimaksud dengan sifat huruf dalam ilmu tajwid, ya, sifat huruf Arab, dia adalah sifat-sifat yang jika terjadi kesalahan padanya, maka akan mempengaruhi suara pada huruf. Ya, jadi asal kalimatnya ini begini, teman-teman. As-sifatul lati al-ikhlalu biha yu'athiru ala sautil harfi. Gitu. Kira-kira begitu. Tapi dibalik di sini ya, yu'athirunya dikedepankan. As-sifatil lati yu'athirul ikhlalu biha ala sautil harfi. Ya, jadi maksudnya adalah sifat-sifat yang apabila kita kurang tepat dalam melafalkannya, al-ikhlal itu khalal, cacat, terjadi kecacatan padanya, maka dia akan yu'athir, akan mempengaruhi apa? Ala sautil harfi, suara dari huruf tersebut. Jadi kalau ada sifat yang kurang, tidak ditunaikan, maka suaranya pasti akan berubah, tidak seperti suara asli dari huruf tersebut. Kal hamsi wal jahri, seperti sifat hams dan juga sifat jahar. Wal istifali wal isti'la'i, ya, dan juga sifat istifal dan sifat al isti'la. Bi khilafi alqabil hurufi allati yunsabu fiha al harfu ila hayyizin muayyanin fil fami. Berbeda halnya dengan julukan huruf, ya, atau lakob dari huruf yang sebuah huruf dinisbatkan kepadanya, ya, kepada area tertentu yang ada di mulut, ya, seseorang. Jadi sifat di sini bukan lakob huruf, teman-teman, ya, bukan julukan dari suatu huruf,
yang mana terkadang ada huruf yang dijuluki, oh ini huruf lidah gitu ya, oh ini huruf mulut, oh ini huruf bibir, oh ini huruf tenggorokan. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan sifat huruf ya. Jadi bukan sifat yang dinisbatkan kepada suatu huruf, di mana huruf tersebut ya dinisbatkan kepada area tertentu yang ada pada mulut ya, kal hurufi syajriyati wa nata'iyati, ya seperti huruf syajriyah dan juga huruf nata'iyah ya, huruf yang keluar dari tengah lidah ya, kemudian huruf yang keluar dari ujung lidah. Bukan itu. Jadi sifat di sini bukan menyifati huruf ini keluar dari mana, bukan ya, atau berada di area bagian mulut yang mana, bukan itu ya. Jadi yang dimaksud dengan sifat huruf di sini adalah sifat yang apabila seseorang terjatuh dalam kesalahan dalam menunaikannya atau cacat pada saat menunaikan sifat tersebut, maka dia akan yu'assiru ala sautil harfi, jadi akan mempengaruhi suara dari huruf tersebut ya. Inilah yang dimaksud dengan sifatul huruf ya, yang dibahas di sini oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala. Baik, ini dia ya tentang apa yang dimaksud dengan sifat huruf ya, dan ini poin pertama ya teman-teman ya, poin yang pertama. Kemudian di sini dijelaskan bahwa sifatul hurufil arabiyah, sifat huruf Arab ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah sifatun laha biddun, sifat yang memiliki lawan. Kemudian yang kedua adalah sifatun nadiddalaha, sifat yang tidak memiliki lawan ya. Jadi ada sifat yang punya lawan, ada sifat yang tidak punya lawan, dan insyaallah akan kita bahas secara detail ya, sifat apa saja yang punya lawan dan lawannya apa begitu. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti setelah kita bahas sifat-sifat yang memiliki lawan, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Baik, seperti itu kurang lebih teman-teman pembahasan kita kali ini. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi di gadget teman-teman semuanya saat kami mengupload video baru. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.